Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Rizna Octavia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada video kali ini saya akan mereview 5 jurnal yang berhubungan dengan mata kuliah manajemen law firm atau manajemen kantor hukum. Yang pertama, saya di sini akan mereview tentang jurnal yang berjudul Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia Kantor Hukum Lawrence Arliman Simbolon dan partner dalam peningkatan daya saing di Kota Padang. Nah, jurnal ini yaitu jurnal yang ditulis oleh Imelda Tamba. Di dalam jurnal ini akan membahas terkait dengan bagaimana peran terutama manajemen di dalam sumber daya manusia atau human resource management. Salah satu fungsi manajemen yang paling penting adalah bagian sumber daya manusia, karena di dalam pengelolaan kantor hukum, sumber daya manusia ini adalah terkait dengan bagaimana menentukan atau bagaimana kita dapat mencapai suatu tujuan bersama. Nah, yang penting yaitu peran manajemen itu sendiri. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning, yaitu bagaimana sebuah tenaga kerja itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu kegiatan baik karyawan maupun advokat dalam pembagian kerja, sesuai dengan job deskripsinya masing-masing. Yang ketiga yaitu pengarahan atau direction, merupakan kegiatan mengarahkan karyawan agar mampu bekerja untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dilanjutkan dengan pengendalian atau controlling, kemudian pengadaan atau procurement adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi. Selanjutnya yaitu pengembangan atau development, merupakan proses peningkatan keterampilan teknis. Dilanjutkan dengan kompensasi atau compensation, yaitu pemberian jasa, balas jasa langsung, direct maupun balas jasa tidak langsung atau indirect. Balas jasa atau kompensasi tersebut itu dapat berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Yang selanjutnya itu pengintegrasian atau integration, adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan serta kebutuhan karyawan agar tercipta suatu serasi dan saling menguntungkan, baik antara perusahaan dan juga karyawan, antara kantor hukum dan juga advokat. Selanjutnya adalah pemeliharaan atau maintenance, adalah kegiatan untuk meningkatkan kondisi fisik, mental, loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pada waktu pensiun. Selanjutnya disiplin, kedisiplinan. Dalam hal ini, dalam suatu manajemen kantor hukum, itu kedisiplinan menjadi fungsi yang sangat penting, karena untuk dapat mencapai suatu tujuan bersama, maka perlu ditegakkan suatu kedisiplinan, keinginan atau kesadaran dalam menaati suatu perusahaan, terutama yaitu peraturan perusahaan. Yang terakhir adalah pemberhentian atau separation, adalah putusan hubungan kerja antara seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Dalam hal kantor hukum, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja ini dapat terjadi antara suatu kantor hukum dengan advokat. Saya lanjutkan ke jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini berjudul Legalitas Penggunaan Virtual Office sebagai Kantor Advokat. Jurnal ini yaitu jurnal yang diterbitkan di Magister Hukum Udayana, ditulis oleh Ni Kadek Ratna Jayanti. Di dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana legalitas suatu virtual office di dalam kantor hukum. Seperti yang banyak kita ketahui bahwa rata-rata kantor hukum itu merupakan sebuah kantor yang nyata atau kantor yang berdiri secara langsung dan ada. Namun dengan adanya perkembangan zaman saat ini membuka peluang adanya virtual office. Virtual office itu merupakan kantor virtual, yaitu ruang kerja yang beroperasi dengan memanfaatkan dunia maya. Keberadaan suatu virtual office ini sudah ada sejak tahun 1994. Namun di Indonesia sendiri baru dikenal beberapa tahun belakangan ini. Di dalam jurnal ini akan membahas bagaimana sih legalitas dari suatu virtual office di dalam manajemen law firm. Yang pertama, hubungan antara pemilik office
pemilik virtual office dengan advokat yang menggunakan virtual office sebagai kantor advokat. Di dalam virtual office ini, seperti yang banyak kita ketahui bahwa pengaturannya belum secara komprehensif ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ataupun undang-undang yang berkaitan lainnya. Tetapi keberadaannya sudah diakui. Di dalam konsep virtual office ini yang menjadi konsep inti yaitu konsep sewa-menyewa, di mana pemilik perusahaan itu sebagai penyewa dan juga advokat maupun advokat partner yang berada di dalam kantor hukum itu sebagai salah satu pihak. Legalitas tempat kedudukan dari virtual office. Tempat kedudukan dari virtual office yang menjadi kantor advokat itu melekat pada individu, jadi bukan pada jenis usahanya, dan juga bentuk usaha pelayanan kantor hukum. Kantor advokat yang berbentuk firma itu tidak membutuhkan izin usaha, sebagaimana badan hukum yang lainnya. Nah, dalam jurnal yang ketiga ini berjudul Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Strategi Operasional pada Firma Hukum MAPS. Dalam jurnal ini ditulis oleh Aisyah Pia Asrun Putri, di mana di dalam jurnal ini membahas terkait dengan bagaimana pandangan beberapa orang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh firma hukum MAPS. Berdasarkan forum group discussion yang dilakukan oleh penulis, untuk mengetahui firma hukum MAPS ini, bagaimana pelayanan yang diberikan oleh firma hukum ini, diketahui dengan dua cara, yaitu bahwa rata-rata klien itu mengetahui adanya firma hukum MAPS ini dari teman atau kolega, bahwa mereka jangan mengetahui. Kemudian, tipe pelayanan yang didapatkan dari firma hukum MAPS ini pada keempat klien yang diwawancarai itu mengenai perkara hukum tata negara. Yang pertama, tangibility atau elemen dari service quality yang didapat berisi mengenai komunikasi yang terjalin antara klien dengan advokat. Kemudian yaitu reliability, merupakan elemen juga dari service quality yang memiliki peran di dalam service quality assessment. Kemudian yang ketiga ada responsiveness, adalah memfokuskan pada kecepat tanggapan suatu firma hukum di dalam memberikan pelayanan. Hal ini menjadi penting karena pada saat klien datang ke sebuah firma hukum, yang dinilai pertama adalah bagaimana kecepat tanggapan sebuah firma hukum tersebut di dalam memberikan pelayanan yang pertama maupun pelayanan selanjutnya kepada klien. Selanjutnya yaitu empati. Di dalam empati ini itu beberapa klien berpendapat bahwa sebuah firma hukum itu harus memiliki pendekatan yang berbeda karena setiap klien yang datang ke sebuah kantor hukum itu memiliki isu hukum yang berbeda. Nah, hal itu perlu menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh suatu kantor hukum. Yang kedua yaitu assurance. Dalam fokus group discussion ini lebih memfokuskan kepada kualitas yang dimiliki oleh firma hukum. Nah, selanjutnya lanjut ke dalam jurnal yang keempat, yaitu jurnal yang keempat ini membahas tentang bagaimana kesiapan kantor wilayah Kemenkumham dalam rencana pelaksanaan bantuan hukum yang ditulis oleh Nizar Apriansyah. Kenapa saya memilih jurnal ini di dalam jurnal yang memiliki hubungan dengan manajemen law firm? Karena di dalam jurnal ini itu membahas tentang bantuan hukum. Nah, di dalam suatu kantor hukum tentunya terdapat salah satu bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Di sini saya akan menjelaskan hal terkait dengan perbedaan antara legal aid dan juga legal assistant yang menjadi salah satu hal yang penting di dalam suatu kantor hukum. Menurut M. Yahya Harahap,
bantuan hukum sendiri itu memiliki ciri dua. Yang pertama yaitu legal aid yang sebelumnya saya bicarakan dan juga legal assistant. Legal aid itu berarti memberikan pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat di dalam kasus atau perkara. Yang pertama yaitu pemberian jasa bantuan hukum yang dilakukan dengan cara cuma-cuma atau yang biasa disebut dengan pro deo. Dan yang kedua adalah bantuan jasa hukum dalam legal aid yang diberikan lebih khusus kepada masyarakat yang tidak mampu. Yang kedua yaitu legal assistant. Legal assistant ini itu mengandung pengertian yang lebih luas daripada legal aid. Karena legal assistant di samping mengandung makna atau tujuan memberikan bantuan hukum, jasa bantuan hukum kepada masyarakat, legal assistant juga dikenal sebagai profesi advokat yang memberikan bantuan baik kepada masyarakat yang membayar prestasi maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin yang dilakukan secara cuma-cuma. Mungkin sekian dan juga lanjut ke jurnal yang kelima. Jurnal yang kelima ini yaitu judulnya Harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam Manajemen Kantor Advokat. Jurnal ini ditulis oleh Savitri Wikan Nawangsari. Di dalam jurnal ini itu membahas tentang bagaimana antara harmonisasi, sinkronisasi undang-undang ITE di dalam suatu manajemen kantor hukum. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dengan adanya UU ITE itu memberikan kontribusi yang besar terhadap pergeseran paradigma di dalam manajemen kantor advokat. Dengan adanya undang-undang ITE itu kebanyakan mempermudah berjalannya suatu kantor hukum. Di sini teknologi dijelaskan di dalam jurnal ini yaitu terbagi atas 6 kelompok penting, yaitu teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, teknologi telekomunikasi, dan juga mesin pemrogres. Pembahasan selanjutnya yaitu otomatisasi kantor merupakan sebuah konsep penggabungan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan efektivitas, efisiensi, profesionalisme, dan produktivitas kerja. Nah, di sini dijelaskan bahwa adanya pendampingan hukum di dalam perkembangan zaman yang saat ini tidak hanya dapat dilakukan secara langsung, baik litigasi maupun non-litigasi itu dapat menggunakan perangkat lunak, contoh Word, terus menggunakan email, voicemail, kalender akademik, konferensi audio, faxmail, video teks, dan juga berbagai media yang mempermudah adanya suatu pendampingan hukum baik klien oleh suatu kantor advokat. Pengaruh teknologi informasi pada manajemen kantor advokat ini tentunya mendapatkan beberapa kelebihan. Nah, kelebihannya tersebut otomatis mempermudah proses pengiriman informasi semakin mudah dan cepat. Keluasan pelayanan perkantoran dimungkinkan ditunjang oleh berbagai variasi peralatan yang tersedia. Sedangkan kerugiannya adalah karyawan cenderung machine-minded. Masalah kesehatan, peralatan seperti layanan komputer, kehilangan kontak personal, pemberi kerja, memerlukan waktu untuk perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik. Nah, mungkin sekian review dari 5 jurnal terkait dengan manajemen law firm. Semoga informasi yang saya sampaikan tersebut dapat berguna bagi yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.